Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 hari ini, kita beribadah dalam tema memilih untuk berkorban. Suatu teladan pengorbanan diri telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Maukah kita pun mengikuti teladan Yesus, memilih untuk berkorban? Dengan merenungkan makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Dan dengan kerendahan hati kita beribadah kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats yang membimbing kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk
makan. Demikianlah firman Tuhan. Pengakuan dosa. Saudara-saudara terkasih, di hadapan kekudusan Tuhan, di minggu sengsara Kristus ke-6 ini, ingatlah kita bahwa di salib derita itu, Yesus memilih berkorban untuk pengampunan dosa kita. Karena itu, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita, sambil memohon anugerah pengampunan Tuhan. Kita ada dalam saat teduh. Bapa yang baik, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di pagi yang diberkati ini Bapa, kami mohon Tuhan ampuni kami, Tuhan kasihani kami, dan Tuhan layakanlah kami Bapa. Sehingga di dalam peribadatan ini Tuhan, kami benar-benar suci, kudus, dan layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pelayan dari Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengakui segala dosanya dalam ketulusan hati. Kitab pertama Petrus pasal 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah dengan sukacita kita memuliakan Tuhan dengan bermazmur baginya secara berbalasan menurut Mazmur pasal 12 ayat 2 hingga ayat yang ke-9, dan untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mazmur pasal 12 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Bersama
silahkan duduk. Saya berikan kesempatan kepada paduan suara Oikonomia untuk memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa penolong dalam kehidupan kami, di jam kebaktian pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, menguasai kami yang mendengar maupun Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat disampaikan dan kami dapat pakai dalam
sisa kehidupan yang Tuhan masih beri kepada kami. Tolong kami Bapa, berfirmanlah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Matius 26 ayat 1 sampai dengan 16. Pemberitahuan keempat tentang pemberitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ketika itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia melihat suatu persiapan. Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan dan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Salam. Coba sambil kita berjabatan tangan, kita berikan senyum yang paling manis kepada kiri dan kanan. Harus senyum ya itu. Setelah senyum kiri dan kanan, senyum juga buat saya di depan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara,
dalam kehidupan kita sebagai manusia, salah satu pilihan yang paling sulit adalah memilih untuk berkorban. Salah satu pilihan yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah memilih untuk berkorban. Karena secara alamiah manusia cenderung untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, lalu setelah sesuatu itu kita dapat, kita akan merawat, menjaga sesuatu itu agar tidak hilang. Kita menjaga dengan baik waktu kita menjaga dengan baik tenaga kita juga menjaga dengan baik penghasilan kita, bahkan perasaan kita juga kita jaga agar supaya tidak terluka. Karena itu ketika seseorang diminta untuk memberikan lebih, diminta untuk mengalah atau diminta untuk berkorban, seringkali hati manusia mulai berhitung. Apakah yang akan saya berikan atau apakah yang akan saya lakukan ini menguntungkan bagi saya ataukah tidak? Apakah setelah melakukan itu saya akan mengalami kerugian atau tidak? Apakah pengorbanan yang saya lakukan ini layak ataukah tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, realitas seperti ini sangat terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang ingin dihargai, tetapi seringkali tidak selalu siap untuk menghargai orang lain. Banyak orang ingin menerima perhatian, tetapi tidak selalu siap untuk memberikan perhatian. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan rohani pun manusia bisa saja datang kepada Tuhan dengan perhitungan tertentu. Sejauh mana saya harus memberi? Sejauh mana saya harus melayani? Dan sejauh mana saya harus berkorban? Sehingga tanpa disadari iman pun bisa berubah menjadi sesuatu yang diukur dengan keuntungan pribadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah realitas dunia yang seperti inilah, firman Tuhan dalam Injil Matius membawa kita pada sebuah peristiwa yang sangat kontras. Peristiwa ini terjadi menjelang penderitaan Yesus di Yerusalem. Injil Matius mencatat bahwa pada saat itu Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi satu peristiwa yang sangat besar. Ia mengatakan bahwa 2 hari lagi akan tiba hari raya Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Perkataan Yesus ini sebenarnya sangat jelas, tetapi sayangnya murid-murid belum sepenuhnya memahami makna perkataan tersebut. Sementara itu Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu yang sama para pemimpin agama Yahudi justru sedang menyusun rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dikatakan bahwa mereka berkumpul di istana imam besar Kayafas dan mereka mencari cara untuk menangkap Yesus dengan tipu daya. Namun karena mereka takut dengan orang banyak, sehingga mereka mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana jahat mereka tersebut. Suasana saat itu penuh dengan ketegangan. Di satu sisi ada rencana jahat manusia, tapi di sisi yang lain rencana Tuhan juga sementara berjalan.
Dan Bapak Ibu, perlu kita ingat juga bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam bagian bacaan ini adalah suasana menjelang perayaan Paskah orang Yahudi. Perayaan Paskah ini adalah satu perayaan yang sangat penting dalam tradisi Perjanjian Lama. Karena Paskah dirayakan untuk mengenang peristiwa besar ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran, diceritakan bahwa pada malam terakhir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setiap keluarga diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba yang tidak bercacat. Anak domba itu harus darah anak domba itu harus dioleskan pada ambang pintu rumah mereka, sehingga ketika malaikat Tuhan melewati negeri Mesir dan membawa hukuman bagi anak-anak sulung orang Mesir, rumah-rumah orang Israel akan dilewati dan diselamatkan. Oleh karena itu, sejak saat itu bangsa Israel merayakan Paskah setiap tahun sebagai peringatan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka melalui darah anak domba. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perayaan itu biasanya keluarga-keluarga Yahudi berkumpul untuk mereka makan bersama. Mereka memakan domba Paskah bersama roti tidak beragi dan sayur pahit sebagai tanda untuk mengingat penderitaan masa perbudakan yang dahulu telah dialami oleh nenek moyang mereka. Perayaan ini bukan sekedar makan bersama, tetapi perayaan ini adalah sebuah peringatan akan iman tentang karya Tuhan dalam sejarah umat. Karena itu Paskah menjadi salah satu perayaan terbesar dalam kehidupan bangsa Israel. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, yang sangat menarik adalah justru pada saat bangsa Israel sedang mempersiapkan perayaan pembebasan itu, Yesus sedang berjalan menuju pengorbanan yang jauh lebih besar. Anak domba Paskah dalam Perjanjian Lama menjadi bayangan dari pengorbanan Kristus sendiri, yaitu anak domba Allah yang kelak akan disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah situasi ini, Injil Matius membawa kita ke sebuah rumah di Betania, yaitu rumah Simon si kusta. Pada masa itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang pernah menderita penyakit kusta sering dipandang rendah dalam masyarakat Yahudi, karena penyakit itu dianggap sebuah penyakit yang najis atau dianggap sebagai sebuah kutukan. Namun di rumah orang seperti inilah Yesus hadir dan duduk makan bersama. Kehadiran Yesus selalu menunjukkan bahwa Dia datang bagi mereka yang sering dipinggirkan oleh masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan ketika Yesus sedang makan di rumah itu, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, minyak wangi biasanya disimpan dalam wadah alabaster ya. Wadah alabaster itu adalah batu alam yang halus, dia indah dan dia mudah untuk dipahat sesuai dengan keinginan dari orang yang memahatnya. Dan minyak wangi tersebut digunakan dengan sangat hati-hati karena nilainya sangat tinggi atau sangat mahal. Bahkan seringkali minyak seperti ini menjadi bagian dari simpanan yang sangat berharga dalam keluarga. Namun kita lihat dalam bacaan ini dikatakan bahwa perempuan itu melakukan sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan.
Dia memecahkan buli-buli itu dan menuangkan minyak wangi tersebut ke atas kepala Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini minyak wangi yang mahal ya. Kotong punya sekarang juga mahal-mahal ya. Pertanyaannya kotong mau kasih pica ke sondeo kalau tiba-tiba Yesus datang ya. Karena minyak wangi yang 200-300 sakici-kici begini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kotong semprot juga, kotong ukur-ukur ya. Karena harganya sangat mahal ya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika perempuan ini melakukan satu perbuatan yang luar biasa, tindakan itu segera menimbulkan reaksi dari murid-murid. Mereka merasa tindakan perempuan itu terlalu berlebihan. Bagi mereka minyak itu seharusnya dijual dengan harga mahal dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Secara logika perkataan para murid ini terdengar masuk akal, tetapi Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih daripada sekedar nilai uang dari minyak itu. Yesus berkata, perempuan ini telah melakukan perbuatan yang baik kepadanya. Bahkan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya sedang mempersiapkan tubuhnya untuk penguburannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, perempuan ini mungkin tidak sepenuhnya memahami rencana besar yang sedang terjadi. Tetapi dia melakukan sesuatu yang lahir dari kasih yang tulus. Dia memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Yesus tanpa memperhitungkan kerugian. Dia tidak memikirkan apa yang orang lain katakan. Dia tidak memikirkan berapa harga minyak itu. Dia tidak memikirkan apakah tindakannya akan dianggap berlebihan. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus. Dia senang mau pikir yang lain-lain. Orang mau bilang apakah ya? Orang mau bilang ini terlalu lebe-lebe juga. Dia bilang intinya tidak tiap saat saya datang di hadirat Yesus. Jadi saya melakukan apa yang terbaik bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan kontras yang sangat tajam terlihat ketika Injil Matius setelah menceritakan tentang pengurapan Yesus ini. Injil Matius langsung bercerita tentang Yudas Iskariot. Dikatakan bahwa Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku bisa menyerahkan Yesus kepada kalian. Dia ingin menyerahkan Yesus. Lalu mereka berunding menetapkan 30 keping perak baginya. Dan dikatakan oleh firman bahwa sejak penawaran itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. Ada banyak penawaran-penawaran yang terjadi sehingga kemudian Yudas merasa pas dan dia bilang, saya akan mencari cara untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dua peristiwa ini berdiri berdampingan dalam teks yang sama. Seorang perempuan memilih untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi Yesus, sementara seorang murid justru memilih untuk menjual gurunya demi uang. Yang satu memilih kasih yang rela berkorban, yang satu memilih keuntungan pribadi. Disinilah kita melihat bahwa pilihan hati manusia sangat menentukan bagaimana seseorang merespon Yesus. Pilihan hati manusia sangat menentukan bagaimana dia merespon Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang dua tokoh dalam sejarah, tetapi juga berbicara tentang pilihan hati manusia sepanjang zaman. Setiap orang pada akhirnya akan diperhadapkan pada pertanyaan yang sama. Apakah kita akan hidup untuk diri sendiri
ataukah kita mau hidup bagi Tuhan dengan hati yang rela berkorban? Ini satu pertanyaan refleksi. Apakah kita mau hidup mendahulukan kepentingan kita, ataukah kita mau hidup untuk Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah kisah nyata yang sering diceritakan tentang kehidupan seorang ibu yang sangat terkenal, Ibu Teresa atau Bunda Teresa dari kota Kalkuta di India. Suatu hari seorang wartawan melihat Ibu Teresa sedang merawat seorang yang sakit parah dan tubuhnya penuh dengan luka-luka. Bau dari luka itu sangat menyengat dan pemandangan itu begitu menyedihkan. Kemudian wartawan itu berkata kepada Ibu Teresa, "Saya tidak akan melakukan pekerjaan itu bahkan untuk $1 juta pun. Ya. Saya tidak akan melakukan pekerjaan itu bahkan untuk $1 juta pun." Bunda Teresa atau Ibu Teresa menjawab dengan tenang. Dia berkata, "Saya juga tidak akan melakukannya untuk $1 juta. Saya melakukannya karena kasih kepada Kristus. Saya tidak melakukannya untuk mendapatkan pujian dari dunia, tapi saya melakukannya karena kasih saya bagi Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban itu sangat sederhana, tapi dia memiliki makna yang sangat dalam. Bunda Teresa tidak melihat pelayanan itu sebagai beban atau sebagai sebuah kerugian, tetapi dia melihat pelayanan itu sebagai kesempatan untuk mengasihi Tuhan melalui sesama manusia. Dan sama seperti apa yang dilakukan oleh perempuan di Betania, pelayanan kedua orang kaum Hawa ini sebenarnya lahir dari hati yang sama, yaitu hati yang digerakkan oleh kasih kepada Kristus. Mereka tidak sedang melakukan sesuatu untuk dipuji orang. Mereka hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang mereka kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang teolog besar bernama C.S. Lewis, dia mengatakan bahwa kasih sejati selalu menuntut pengorbanan. Kasih sejati selalu menuntut pengorbanan. Artinya bahwa ketika seseorang benar-benar mengasihi, dia tidak akan keberatan untuk memberi. Ketika seseorang benar-benar mengasihi, dia tidak akan keberatan untuk mengalah. Bahkan untuk kehilangan sesuatu demi orang yang dia kasihi pun, dia sangat rela untuk mengalami itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika gereja memasuki dan merayakan minggu-minggu sengsara Kristus, pada saat itu sebenarnya kita sedang diingatkan tentang kasih yang rela berkorban. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi dia menunjukkan kasih itu melalui penderitaan dan pengorbanannya di kayu salib. Yesus rela memberikan hidupnya supaya manusia memperoleh keselamatan. Ini menjadi poin yang harus kita ingat, bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi dia mempraktekkan tentang kasih itu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu Minggu Sengsara bukan hanya peringatan tentang penderitaan Kristus, tetapi juga undangan bagi kita untuk memeriksa hati kita. Apakah kita hidup seperti perempuan di Betania yang rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah sekarang ini kita sementara hidup seperti Yudas yang lebih mudah menghitung keuntungan pribadi?
Mungkin Tuhan tidak meminta kita untuk memecahkan buli-buli berisi minyak wangi yang mahal, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memberikan sesuatu yang seringkali jauh lebih sulit, yaitu waktu kita, perhatian kita, kesediaan kita untuk melayani, kesabaran kita terhadap sesama, bahkan kesediaan kita untuk mengampuni. Karena semua itu adalah pengorbanan yang lahir dari kasih. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus. Oleh karena itu di minggu sengsara yang ke-6 ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita diajak untuk supaya kita mengambil keputusan yang sama, yaitu memilih untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan memilih untuk berkorban bagi Dia. Berkorban apa? Ya, berkorban waktu kita, berkorban perasaan kita, ya. Berkorban sesuatu yang mungkin tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Sebab ketika seseorang benar-benar memahami kasih Kristus, dia tidak akan bertanya lagi, berapa banyak yang harus saya beri, tetapi dia akan berkata dengan tulus, Tuhan, apapun yang saya miliki, semuanya adalah milik-Mu. Ini pesan firman bagi kita di minggu sengsara yang ke-6 ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan pada akhirnya mari kita bersama-sama berkata, Tuhan, apapun yang saya miliki, semuanya adalah milik-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Saya berikan kesempatan kepada solo dari Kakak Joy untuk memuliakan nama Tuhan. juga sama dengan cinta kasih sudah pribadi Yesus yang merendahkan diri
cinta kasih-Mu juga pribadi. Yesus, Kau merendahkan diri-Mu, kehinaan-Mu, sengsara untukku. Kau merendahkan diri-Mu, berkorban untukku. Dan hati untukku sudah untuk keselamatan dunia. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kerelaan dan kerendahan hati-Mu, oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kerelaan dan kerendahan hati-Mu, Yesus, berkorban untukku, mati untukku. Dan keselamatan dunia. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kerelaan dan kerendahan hati-Mu, Yesus, berkorban untukku, dan keselamatan dunia. Kerelaan dan kerendahan hati-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi tebusan selamat bagi kita. Karena itu, mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat kemurahan hati jemaat Makedonia, sebagaimana kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 yang berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi kepadamu bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sudahkah yang terbaik Kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Saat pengorbanannya di
cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mungkinkah hancur hatinya, berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Padamu ya Tuhan kami bersyukur karena kasih, kemurahan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh beraktivitas di luar sana 6 hari lamanya. Dan hari ini Tuhan kami membawa persembahan kami persembahkan kepadamu. Namun kami mohon Tuhan terlebih dahulu menguduskan dan memberkati, sehingga persembahan kami ini berguna dalam pelayanan Injil-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang mengelolanya. Biar kasih dan hikmat daripada Tuhan, mereka mengelola bukan menurut kehendak mereka, tetapi kehendak Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghampiri Tuhan di dalam syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan
yang menuntun kami sampai di hari ini. Ketika kami melakukan semua bagian tugas dan tanggung jawab kami, Allah dengan Roh-Mu yang kudus mengantarkan kami sampai di dalam kebaktian pada saat ini untuk bersama-sama kami akan ada dan merefleksikan tentang kesengsaraan-Mu ya Kristus. Kami tiba di minggu sengsara yang ke-6 dan hari ini kami belajar untuk memberi diri berkorban karena Kristus telah terlebih dahulu mencontohkan itu kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, agar biarlah firman yang telah kami dengar ini Tuhan, mampu kami untuk menghayatinya dengan baik, sehingga ketika kami kembali ke dalam karya-karya kehidupan kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan itu boleh menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, saat ini juga kami ada di hadapan hadirat-Mu. Ketika kami melangkahkan kaki, bahkan ketika kami tiba di dalam gedung kebaktian ini, kami percaya bahwa Allah telah menilik hati kami satu persatu. Allah telah melihat apa yang sementara ini kami rasakan. Mungkin ya Tuhan, ada di antara kami yang sementara ini sedang berjalan dengan berbagai-bagai macam pergumulan kehidupan. Kami boleh duduk di dalam gedung kebaktian, tetapi hati kami terangkat kepada Tuhan, membawa semua pergumulan hidup kami, baik di dalam pribadi kami, ataupun juga dalam kehidupan keluarga kami, relasi-relasi kami dengan anggota-anggota keluarga, ataupun juga dalam persoalan-persoalan perekonomian dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ketika Engkau menemukan itu ada di antara kami, maka biarlah kasih Tuhan merangkul kami, memberi kepada kami ketenangan, memberi kepada kami kekuatan dan penghiburan, dan kami percaya Allah akan menanamkan pengharapan kepada kami, sehingga kami boleh menanti dengan sabar waktu dan kehendak-Mu terjadi dalam pergumulan kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, untuk tiap-tiap kami yang mungkin ada di dalam ruangan ini, ataupun juga yang ada di rumah-rumah tangga dan di rumah-rumah sakit. Kau melihat akan keberadaan kami. Mungkin tubuh dan fisik kami sementara ada dalam kelemahan karena virus-virus penyakit yang menyerang akan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami membawa seluruh sakit penyakit itu ke hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya dengan tangan Tuhan berlubang paku penuh kuasa itu, Allah akan menjamah tiap-tiap kami yang merasakan kesakitan dalam tubuh fisik. Dan kami percaya jamahan-jamahan Tuhan melalui segala daya dan upaya yang kami lakukan, baik itu ketika kami ada di rumah melalui makanan, minuman, obat penawar, ataupun juga ketika kami ada di rumah sakit melalui perawatan medis. Allah memberkati akan semua upaya-upaya kami itu, agar kami boleh mendapatkan pemulihan secara berangsur-angsur dan kesehatan kami boleh dikembalikan, sehingga pada akhirnya kami akan membilang terima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap kami yang mungkin dalam kebaktian ini, kami ada dalam berbagai-bagai macam sukacita kehidupan. Karena selama 1 minggu ini Tuhan, kami berjalan di dalam kasih dan tuntunan Tuhan, maka kami tahu bahwa Tuhan juga menyelipkan sukacita ketika kami melakukan semua tanggung jawab kami. Kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami yang bertemu dengan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pertambahan usia secara pribadi maupun juga hari ulang tahun pernikahan yang dialami dari tanggal 16 sampai 22 Maret. Kami berdoa untuk 4 pasang suami istri yang menikah
Dan juga kami berdoa untuk 88 orang kekasih hati kami yang bertemu dengan hari kebahagiaan mereka. Allah memberkati agar di tahun anugerah yang baru ini, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan, kami boleh mengerjakan dengan baik. Berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam setiap tugas tanggung jawab itu. Tapi kami juga percaya bahwa anugerah kekuatan, kesehatan, dan hikmat akan selalu Tuhan berikan, sehingga anugerah-anugerah itu mengiringi setiap langkah perjalanan kami di tahun yang baru, di usia yang baru ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Semua pergumulan dan sukacita jemaat kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Allah melihat, Allah menjamah, dan Allah akan menjawab seturut dengan waktu dan juga kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami mau berdoa untuk pekerjaan pelayanan yang masih Allah percayakan kepada kami, terkhusus bagi majelis dan jemaat di gereja Maranatha Oibufu ini. Allah memberkati akan Papa Mama Pendeta, Papa Mama Presbiter, majelis jemaat. Tuhan juga memberkati semua program-program pelayanan yang telah diputuskan. Biarlah di dalam cinta kasih Tuhan, dengan bergandengan tangan, para presbiter dan jemaat melakukan bagian mereka dengan baik. Mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan mereka, sehingga ketika pelayanan diselesaikan, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita yang dirasakan oleh jemaat dan presbiter. Dan apa yang dilakukan dalam pelayanan ini ya Tuhan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk pelayanan di tingkat sinodal dan di tingkat klasis, terkhusus di klasis Kota Kupang Timur. Allah memberkati seluruh pelayanan, pemimpin-pemimpin kami. Allah beri hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Allah memberkati semua apa yang sementara dikerjakan. Dengan situasi dunia yang tidak menentu, ada banyak sekali hal-hal terjadi. Biarlah Tuhan tutup bungkus bela bentengi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, agar setiap kebijakan yang mereka lakukan itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami jemaat yang adalah rakyat bangsa ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan 1 minggu anugerah ke depan ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Seperti Allah telah menuntun menyertai kami di minggu yang lalu, maka biarlah di minggu yang baru ini kasih dan penyertaan yang sama itu juga menuntun kami semua, baik kami yang akan bekerja, kami yang akan berusaha, kami yang akan melayani, bahkan anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan pun menolong. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Mengampuni akan semua salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup itu, kami sampai kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu Sengsara ke-6 hari ini. Dalam rangka pertukaran pelayan lingkup klasis Kota Kupang Timur, ibadah hari ini dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Maria Monalisa Fanggidaidetan dari Jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Ibadah kedua, Pendeta Agustina Mone HE dari Jemaat Kanaan Naimata. Ibadah ketiga, Pendeta Media Magdalena Karoskali dari Gereja Batak Karo Protestan. Ibadah keempat, Pendeta Mercy Kapioru Patikawa, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Majelis Jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 29 Maret adalah ibadah pertama, Rayon 14, 26, dan 27. Ibadah kedua, Rayon 2, 5, dan 18. Ibadah ketiga, Rayon 10, 17, dan 19. Ibadah keempat, Rayon 3, 22, dan 25. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 29 Maret adalah ibadah pertama, paduan suara Eklesia dan vokal grup El Sora.
Ibadah kedua, paduan suara pemuda Maranatha dan vokal grup kaum Bapak Rayon 7. Ibadah ketiga, paduan suara Aleluya dan vokal grup SOG. Ibadah keempat, paduan suara Narwastu dan trio Elroy. Unit Pembantu Pelayanan Musik Gerejawi akan melaksanakan drama musikal semesta bernyanyi musim ketiga bertajuk Karya Terbesar. Untuk itu akan dilaksanakan latihan drama hari Selasa dan Kamis pukul 6 petang di gereja, serta latihan paduan suara gabungan setiap hari Minggu pukul 8 malam di gereja. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat dan paduan suara yang ada di lingkup Jemaat Maranatha. Unit Pembantu Pelayanan PAR telah memulai kegiatan pembelajaran kelas taruna dan remaja senior. Bagi jemaat yang ingin bergabung, dapat mengikuti kelas setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi di gereja. Kami memohon bantuan orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Unit Pembantu Pelayanan PAR mengundang seluruh pengajar PAR untuk mengikuti kegiatan pelatihan bertajuk Grow and Glow. Pelatihan ini akan berlangsung pada hari Rabu 24 Maret pukul 3 petang di gereja. Seluruh peserta harap memakai pakaian bernuansa putih atau biru. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan akan menyelenggarakan ibadah gabungan pada hari Kamis 26 Maret pukul 5 petang di gereja. Pendeta Vivi C.R. Balo akan memimpin ibadah ini dengan tema Hidup sebagai Ciptaan Baru. Paduan Suara Perempuan menggelar latihan rutin setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5 petang di gereja. Perkunjungan Unit Pembantu Pelayanan, Badan Pengurus Kaum Bapa dan Pendeta Pendamping ke rumah Bapak Benyamin Rafael di Rayon 25 pada hari Sabtu 28 Maret pukul 6 petang. Kaum lansia akan menyelenggarakan ibadah pada hari Senin 30 Maret pukul 4 petang di gereja. Unit Pembantu Pelayanan Pastoral akan menyelenggarakan pelatihan keterampilan pelayanan pastoral pada hari Kamis 26 Maret pukul 9 pagi di gereja. Pendeta Sarlinda Kisek akan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Kami meminta seluruh koordinator rayon untuk mengutus 1 orang diaken dari setiap rayon sebagai peserta pelatihan. Undangan tertulis melalui para koordinator rayon menyusul. Perkunjungan Unit Pembantu Pelayanan PIPD dan Pendeta Pendamping adalah sebagai berikut. Pendeta Soleman Uliloni melayani di Persekutuan Doa Elim pada hari Selasa 24 Maret pukul 4.30 petang. Pendeta Vivi C.R. Balo melayani di Persekutuan Doa Ebenezer pada hari Kamis 26 Maret pukul 7 malam. Pendeta Vivi C.R. Balo melayani di Persekutuan Doa Siloam pada hari Sabtu 28 Maret pukul 3 petang. Pelayanan Baptisan Kudus bulan April akan dilaksanakan pada hari Senin 6 April pukul 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar ke Sekretariat Gereja dengan mengisi formulir Baptisan Kudus dan membawa fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran anak jika ada, serta surat keterangan asal jemaat bagi orang tua saksi bukan jemaat Maranatha. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis 2 April pukul 3 petang. Penggembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 4 April pukul 10 pagi di gereja. Ibadah persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Maret pukul 6 pagi dan 6 petang. Gladi perjamuan kudus akan dilaksanakan setelah ibadah persiapan perjamuan kedua selesai. Perjamuan kudus Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 April pukul 6 pagi, 8 pagi, 4 petang, dan 6 petang. Ibadat Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 3 April pukul 8 pagi. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 April pukul 5 pagi setelah prosesi kemenangan Paskah. Ibadah syukur Paskah akan dilaksanakan pada hari Senin 6 April pukul 8 pagi. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Oma Kekasih, Versin Mesa, di Rayon 1, meninggal pada hari Minggu 15 Maret, pemakaman pada hari Selasa 17 Maret.
Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 15 Maret mencapai total 1.763 jemaat, terdiri dari 701 jemaat laki-laki dan 1.062 jemaat perempuan. Pemuda Wilayah Kasih akan memfasilitasi ibadah gabungan Pemuda Maranatha pada Rabu 25 Maret pukul 7 malam. Pendeta Yusuf Nakmova akan memimpin ibadah ini. Mohon hadir tepat waktu. Gereja menerima persembahan berupa 1 tandan pisang dari 1 keluarga di Rayon 11. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 14 hingga 20 Maret mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp68.186.500. Pengeluaran Rp15.556.200. Saldo akhir Rp52.630.300. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.355.800. Saldo akhir pembangunan Rp107.148.677. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Ingatlah bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Itulah tanda kasih dan kepada kita. Itulah tanda kasih daripada Kristus kepada kita. Belajarlah dari perempuan yang mempersembahkan minyak wangi mahal kepada Yesus, bukan dari Yudas yang mengorbankan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memilih Bapak Ibu saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya mulai sekarang ini kekal selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati, silahkan bersaat teduh.